Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan masih terkait di segmen kali ini yaitu polemik kepemilikan tanah yang bisa dibilang tidak diakui. Ya, kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita, yaitu ada Prof. Bowo selaku pakar hukum, ada Pak Jonko yang bisa dibilang kita menyebutnya adalah sebagai korban, ya kan? Dan begitu pula juga kita memanggil yaitu Bapak Susanto, yaitu beliau adalah saksi, yaitu beliau juga adalah warga sekitar ya yang memang menyatakan bahwa iya memang benar kepemilikan dari tanah di daerah Trawas ya Pak ya, dengan luas 9.460 meter persegi ini adalah dimiliki oleh Pak Jonko, dan Pak Jonko pun juga memiliki surat SHM-nya itu, gitu kan? Kita masih membahas ini. Nah, kita juga sebenarnya saya masih agak berpikir terlalu tanda tanya, karena memang surat ini atau tanah ini bisa dibilang diakui awalnya adalah oleh Ibu Tuti, lalu diperjualbelikan kepada sampai tangan ketiga, begitu ya Pak ya. Dan ini saya juga penasaran, sebenarnya pada saat kepemilikan atau surat dari Bu Tuti yang dimiliki itu ada hubungannya kah sama terkait orang desa sendiri Pak? Sebenarnya Pak Susanto? Kalau terkait dengan orang desa ya ini ya, di desa itu saat ini terdaftar itu kepemilikan petok D atau letter C tadi atas nama Haji Munajat tadi. Oke, itu aja yang betul. Menjadi bukti ya kan Pak ya, yang menjadi bukti yang bisa dibilang diakui lah, begitu ya Pak ya. Padahal yang memiliki SHM ini adalah Pak Jonko. Oke, nah untuk dari Pak Jonko sendiri, mungkin Pak Jonko apakah Pak Jonko sudah menembusi kepala desa setempat atau mungkin terkait dengan petugas desa setempat, karena ini bisa dibilang ini saya punya surat SHM-nya, tiba-tiba ada yang mengaku memiliki, itu ada usaha untuk menembusi perangkat desa setempat nggak sih Pak sebelum hal ini terjadi? Awal mulanya kita pernah, tapi jawaban mereka tidak memuaskan, karena riwayat tanah pun saya dengarnya katanya hilang. Untuk kasus tanah saya ini riwayat tanahnya kesobek katanya. Begitu, saya jadi bingung juga, dan saya tanya ke sekretaris desa, dia bilang, wah ini dipegang oleh atasan saya. Seharusnya riwayat tanah kan dipegang oleh sekretaris desa setahu saya ya. Itu saya tanyakan, mereka tidak bisa menjawab memuaskan. Jadi hanya itu jawaban yang bisa dibilang saling lempar begitu ya Pak ya. Tapi untuk kepala desanya sendiri masih ada nggak Pak waktu sampai detik ini? Masih ada. Kemarin persidangan setempat juga Pak Kepala Desa mendampingi. Oh, hadir berarti ya? Hadir. Responnya bagaimana Pak? Apakah juga ada saksi terkait dengan Ibu Tuti dan Pak Tony ini juga ikut hadir nggak Pak? Hadir nggak ada. Kebetulan saya juga hadir kan, menyaksikan karena persidangan setempat juga terbuka untuk umum kan. Bisa disaksikan warga atau siapa saja. Yang prinsipal atau yang menggugat Bu Tuti ini tidak hadir. Kalau Pak Jonko hadir. Nah, kan tetapi ada seseorang yang katanya suaminya, kan beda desa sama saya tidak mengetahui apakah betul suaminya atau bukan, kan saya tidak tahu. Cuman saya sendiri sebagai masyarakat setempat ya, sebagai warga juga ada merasa sesuatu yang aneh juga gitu loh. Anehnya kenapa? Ketika yang mengaku sebagai suaminya prinsipal tadi sama hakim ditanya batas-batasnya mana, batasnya tanah siapa, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab. Tapi ketika orang tersebut tidak bisa menjawab, yang kelihatan agak panik justru malah kepala desanya ini loh. Oke gitu. Nah, kita mungkin beralih ke Prof. Bowo. Ini kan berarti kita sudah bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri sebenarnya bahwasanya ada pelanggaran prosedural yang memang terjadi di polemik kepemilikan tanah ini. Nah, sebenarnya apakah memang terkait tadi Prof. Bowo bilang bahwasanya hanya sekedar kepala desa yang bilang ada surat petodenya apa ya Pak ya? Surat petot dan sebatas fotokopi yang tadi Prof. Bowo bilang itu bisa diakui bahwasanya dia juga seorang pemilik tanah itu sebenarnya, Prof. Itu ini yang jadi masalah. Ini ribet, jangan sampai ada permen-permen ini sebetulnya. Ini kalau melihat ada itu
apa itu IPEDA namanya. Oke. Bukan betul IPEDA 365. Nah itu masuk ke dalam AJB. Nah antara tadi dari Tuti, Inasa maupun ke Kasman, Munajab ke Kasman ke Antonius Susi. Jadi ini berangkai, tapi hakim tidak melihat bahwa sudah ditunjukkan itu. Ada laporan, yang lapor adalah Antonius Susli, ya toh. Nah ini ada tentang AJB-nya sudah beralih. Tapi Tuti ini sebetulnya ini perlu dikaji bahwa hakim pengadilan tata usaha negara seharusnya prinsipal harus datang. Ini pengalaman. Pengalaman pertama dikatakan prinsipal harus datang semua. Apa benar saudara prinsipal? Harus diakui. Jangan-jangan dia tidak tahu batas-batasnya. Ketika ada PS, sebetulnya prinsipal kan datang. Kayak Pak John itu datang ke pengadilan. Lah, saya tanya pada hakimnya, yang mulia, saya katanya yang mulia ini, tolong mohon dimaaf, saya maaf, tolong dihadirkan prinsipal. Oh, sudah oleh kuasa hukum, boleh. Tapi ketika untuk membuktikan secara rigid, secara fakta, itu inilah nanti akan terjadi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan oleh hakim tinggi, inilah perkaranya, ini sampai banding nih, kena banding. Ini jangan melihat sesuatu NKK nurung konco-konco, jangan ya. Tapi memang kalau memang benar-benar dia prosedur, dia mempunyai suatu hal-hal yang punya kewenangan membuat undang-undang, dia harus memang benar-benar hati-hati. Jangan sampai perkara seperti ini orang nggak punya legal standing, nggak punya suatu subjek hukum, tapi dia itu bisa menang. Loh kalau gitu saya bisa. Oh, pena ini milik saya, bisa aja kan? Iya. Padahal nggak punya apa-apa. Tapi nanti hakim yang mau terus repot ini. Ini negara-negara kita harus hati-hati ya. Karena sekarang ini banyak yang sekarang ada rotasi, persoalan-persoalan hakim sudah naik gajinya. Jangan bermain-main seperti ini. Yang mutus itu harus memang benar-benar ada rasa keadilan sesuai dengan bukti-bukti. Jangan hanya ada bukti-bukti ini bisa menang, itu menjadi masalah seperti itu. Nantinya akan terjadi kontradiksi sehingga presiden terburuk bagi kalangan perkara 153 di WTUN tahun 2000. Oke. Prof, sebenarnya kan memang kasus ini tidak hanya sekedar Pak Jonko saja. Sebenarnya memang banyak hal-hal serupa seperti ini yang memang terjadi di masyarakat Indonesia. Tapi mungkin Prof mungkin bisa diberikan kita sebuah nasihat atau ibaratnya sebuah wejangan terkait pentingnya memang perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Karena memang secara hukum pun Pak Jonko memiliki suratnya, tapi ternyata masih bisa diakui oleh orang lain, bahkan bisa diperjualbelikan sampai ke 3 tangan sekaligus. Nah sebenarnya memang pentingnya perlindungan hukum atas kepemilikan tanah itu seperti apa sih Prof sebenarnya? Inilah kalau masyarakat itu sebetulnya berbondong-bondong ingin mengurus ya sertifikat. Kalau sertifikat dibatalkan, ini sesuatu yang kurang benar berarti ya. Hati-hati, karena ini hanya aspirasi. Kecuali kalau itu ada sertifikat ganda, itu baru. Kalau sertifikat itu sudah memang benar sesuai dengan prosedur apa yang disampaikan oleh BPN. BPN itu yang produk sertifikat. Apa yang dibawa Pak Jonko ini? Produk sertifikat itu dari BPN, bukan Pak Jonko. Kalau sampai produk ini dibatalkan, ya, mohon maaf ini, masyarakat akan kacau. Untuk apa membuat satu sertifikat? Kalau nanti ujung-ujungnya dibatalkan, ini yang menjadi salah satu presiden terburuk. Maka dengan demikian perlu adanya antisipasi. Oleh karena itu masalah perkara 153 ini harus diatensi, khususnya baik presiden, baik ketua Mahkamah Agung, baik komisi yudisial, baik ketua pengadilan tata usaha negara maupun hakim pengawas. Oleh karena 153 ini adalah merupakan presiden terburuk bagi putusan yang menurut pandangan saya setelah saya kaji ini tidak ada celah-celahnya. Kenapa? Karena sudah beralih kalau itu memang punya. Kenapa yang itu sudah dijual kok diterima? Itu menjadi satu persoalan yang penting bagi subjek dan objek legal standing. Kalau dengan demikian nanti buat suatu sertifikat itu tidak ada artinya. Kalau sudah ada artinya nanti akan diumumkan waktu kenapa yang buat sertifikat dibatalkan. Orang akan sia-sia, orang tidak akan tenang ketika meskipun buat sertifikat. Ini negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu harus memang rasa keadilan yang
bermartabat. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof sekali lagi atas mungkin edukasi terkait dengan kepemilikan tanah yang memang masyarakat Indonesia sebenarnya hal-hal seperti ini pun juga tidak hanya terjadi ke Pak Jonko saja. Sebenarnya masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami hal seperti ini. Tapi selain memang kita dan Pak Jonko pun pasti selalu berharap dan pemerintah pusat pun akhirnya harus tetap menjadi sebuah perhatian khusus ya Pak tentang permasalahan ini. Karena memang Pak Jonko mempunyai sertifikat hak pemilik yang memang sah di mata hukum, dikeluarkannya pun juga oleh pemerintah setempat. Ya, jadi bukan sekedar ngebuat sendiri begitu ya Pak Jonko ya. Jadi memang ini sah di mata hukum, tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Semoga saja permasalahan ini cepat usai dan sebenarnya kalau Pak Jonko benar pun juga pasti akan tenang-tenang aja ya Pak ya. Tapi kita nanti akan buktikan dan semoga di pengadilan pun, di peradilan pun Pak Jonko bisa mendapatkan hak yang memang sudah dimiliki sejak dahulu. Sekali lagi terima kasih Pak Jonko, Pak Susanto dan Prof Bowo sudah memberikan waktu dan begitu pun edukasi kepada kita semua terkait dengan bisa dibilang mafia tanah yang sering marak terjadi di Indonesia. Setelah ini kita pun juga masih memiliki informasi terkini lainnya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Siang.